Selamat malam, Ayah Nufus. Bagaimana laporan Anda dari lokasi Anies Baswedan saat ini? Apakah ada informasi terkini? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Pasca statement yang disampaikan oleh juru bicara dari Anies Baswedan di tim operasional Anies Baswedan di Brawijaya 10 Jakarta Selatan, ini memang kami belum mendapatkan informasi lainnya atau statement lainnya selain statement yang disampaikan oleh pihak jubir Anies Baswedan tadi. Namun kami baru saja mendapatkan informasi terkini di mana memang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi ada satu unit mobil yang memang meninggalkan rumah tim operasional Anies Baswedan, yang mana ini diduga ada Anies Baswedan di dalamnya dan sudah menuju ke Bandung, Jawa Barat. Dan hal ini pun dikonfirmasi oleh Sekretaris DPD Jawa Barat yang memang mengatakan bahwa Anies Baswedan sudah berada di perjalanan begitu untuk mendaftarkan sebagai cagup dan juga cawagup yang 90% rencananya akan dipasangkan dengan Ono Surono begitu di Jawa Barat. Dan informasi ini baru saja kami dapatkan dari rekan-rekan media juga yang memang sudah berkumpul sejak siang tadi di rumah tim operasional Anies Baswedan untuk mengetahui apakah Anies Baswedan memang nantinya akan mendaftarkan sebagai cagup di bursa Pilkada Jawa Barat, karena kita ketahui memang untuk Anies Baswedan sendiri ini sudah terpental begitu ya dari bursa Pilkada Jakarta untuk calon gubernur yang rencananya memang dari isu-isu yang beredar akan diusung oleh Partai PDIP. Dan berdasarkan informasi terkini dan juga statement yang tadi sempat disampaikan oleh juru bicara, ini ada bau-bau begitu ya Diandra dan juga pemirsa bahwa Anies Baswedan ini akan diusung lagi oleh PDIP, namun kali ini akan ada di Jawa Barat. Dan di Jawa Barat sendiri, tepatnya di Bandung, ini sudah ramai sekali memang suasana di sana. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para pendukung dari PDIP sudah menantikan kehadiran dari Anies Baswedan yang rencananya ini 90% akan diusung dan berpasangan dengan Ono Surono. Namun selain itu kami belum mendapatkan informasi apapun selain dari statement yang disampaikan oleh jubir dari Anies Baswedan pada sore tadi, yakni yang disampaikan oleh Syahrin Hamid yang mengatakan ada sejumlah peluang memang Anies Baswedan akan mencalonkan diri ke Pilkada Jawa Barat. Dan dari jubir sendiri mengatakan akan Anies Baswedan sendiri nantinya yang menyampaikan langsung apakah dirinya akan diusung oleh PDIP atau tidak begitu. Ini artinya memang konfirmasi 100% nantinya akan disampaikan langsung oleh Anies Baswedan, dan kita akan sama-sama menunggu apakah benar nantinya Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP dan dipasangkan dengan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun sampai saat ini situasi di sini masih sepi begitu, tidak ada tim sama sekali di luar dari tim Anies Baswedan, dan pintu pun juga terlihat tertutup begitu ya, hanya sejumlah awak media saja yang berada di sini dan bersiap menantikan informasi apa nantinya yang akan didapatkan sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia Barat ditutupnya bursa pendaftaran cagup dan juga cawagup. Diandra. Baik, Ayah, kalau misalnya kita lihat ini kan memang sudah detik-detik terakhir, 23.59 waktu Indonesia Barat sudah ditutup pendaftaran bagi Pilkada Jabar dan juga di beberapa daerah lainnya. Lalu kalau misalnya kita bisa konfirmasi, tadi sudah ada mobil yang meninggalkan lokasi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi ya, Ayah. Ini sudah ada konfirmasikah apakah itu benar Anies yang ada di dalam mobil tersebut, dan memang apakah pergi ke Bandung untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur nantinya? Ya, berdasarkan pantauan dari sejumlah awak media yang berada di rumah tim operasional Anies Baswedan ini, mobil dari Anies Baswedan sendiri ini memang platnya adalah H1805CZ begitu ya. Namun pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tadi ada pergerakan satu mobil yang memang diduga ini adalah Anies Baswedan yang berada dalam mobil. Kami juga belum pasti begitu ya berapa nomor platnya, namun ini sepertinya B2285 yang diduga mengangkut Anies Baswedan yang akan melakukan
perjalanan langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat. Dan ini pun dibantu dengan konfirmasi yang tadi sempat ditanyakan oleh rekan-rekan media dengan Sekretaris DPD Jawa Barat yang mengatakan memang Anies Baswedan saat ini sedang berada di perjalanan begitu, dan kiranya akan tiba sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Bandung, Jawa Barat. Dan ini pun tadinya akan sama-sama kita nantikan. Saat ini masih pukul 21.28 waktu Indonesia Barat begitu ya, berarti masih ada sekitar 2 menit lagi untuk menuju pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk perjalanan sendiri pun ini diperkirakan adalah 3 hingga 3 jaman begitu ya untuk sampai dari Jakarta menuju ke Bandung. Dan tentunya kita akan sama-sama menantikan apakah betul Anies Baswedan menuju ke Bandung. Namun hingga saat ini kami belum melihat ada pergerakan sama sekali apakah Anies berada di rumah tim operasional ini, karena tadi pun hanya juru bicaranya saja begitu Diana dan juga pemirsa yang keluar untuk memberikan statement dan juga tanggapan yang belum 100% pasti begitu ya apakah Anies Baswedan akan muncul di bursa pilkada Jawa Barat dan akan diusung oleh PDIP begitu yang dan akan dipasangkan dengan Ono Surono. Sebelumnya juga sempat ada isu-isu begitu bahwa Anies Baswedan nantinya akan dipasangkan oleh Sandiaga Uno, namun hal ini sudah dibantah oleh Sandiaga bahwa dirinya tidak akan dipasangkan dengan Anies Baswedan pada bursa pilkada Jabar untuk Cagup dan juga Cawagup. Demikian, Diandra. Ya Ayah, kalau misalnya kita dengar dari jubir Anies Baswedan tadi disebutkan bahwa Anies Baswedan akan mengonfirmasi atau menyampaikan keterangan pers terkait dengan konfirmasi apakah ia akan mencalonkan diri atau maju berkontestasi di Pilkada 2024 ini khususnya untuk di Jawa Barat diisukannya. Ini memang sampai saat ini memang belum ada sama sekali keterangan dari Anies Baswedan langsung, Ayah. Ya, Diandra, hingga saat ini memang belum ada keterangan dari Anies Baswedan karena kita semua juga sama-sama menunggu ya seperti apa kejutan yang akan diberikan di menit-menit terakhir ditutupnya pendaftaran Cagup dan juga Cawagup di Pilkada 2024 ini. Namun memang kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi selama 3 hari ini begitu banyak pertemuan-pertemuan juga yang sudah dilakukan pihak Anies Baswedan bersama dengan PDIP. Namun yang sudah pasti adalah Anies Baswedan sudah terpental begitu ya dari bursa pendaftaran atau bursa Pilkada 2024 di Jakarta, dan ini tidak menutup kemungkinan apakah Anies Baswedan nantinya akan maju di Pilkada Jabar dan akan diusung kembali oleh PDIP. Kalau kita lihat banyak sekali sudah statement-statement dan juga keyakinan dari sejumlah kader-kader partai PDIP yang welcome begitu ya menerima kehadiran Anies Baswedan di PDIP. Dan untuk Jawa Barat sendiri ini juga merupakan salah satu wilayah yang juga dianggap sebagai wilayah yang sangat cocok sekali dengan Anies Baswedan gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan ini akan maju pada bursa Cagup dan juga Cawagup di Pilkada 2024 Jabar. Diandra. Ayah, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Posko Anies Baswedan. Kita akan menantikan informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, inilah suasana terkini di kantor KPU Jawa Barat di mana terlihat ada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Kebangkitan Bangsa atau dari PKB. Di sini ada pasangan Acep Adang Ruhiat dan juga Gita KDI yang mencalonkan diri atau mendaftarkan diri pada malam hari ini. Keduanya disambut dengan tradisi lengser atau tradisi penyambutan kedatangan tamu besar berdasarkan tradisi Sunda. Mereka disambut dengan beberapa tari-tarian dan juga dari pimpinan KPU Jawa Barat. Acep dan Gita juga diiringi atau didampingi beberapa pendukungnya yang sejak malam ini tadi juga sudah menunggu di sekitaran kantor KPU Jawa Barat
Saat ini nampak Acep dan Gita sudah memasuki kantor KPU Jawa Barat untuk selanjutnya akan menyerahkan kelengkapan berkas pendaftaran untuk berkontestasi di Pilgub Jabar. Pemirsa, sebelumnya kita mengetahui bahwa PKB resmi mengusung Acep Adang Ruhyat dan Gitalis Dwi Natarina atau yang biasa dikenal dengan Gita KDI di Pilgub Jawa Barat 2024. Dan kita ketahui juga bersama bahwa keduanya ini merupakan kader dari PKB. Acep dan Gita mendaftarkan diri ke KPU Jawa Barat pada malam hari ini. Tadi sudah tiba sekitar beberapa menit yang lalu dengan didampingi pengurus DPW PKB Jawa Barat dan Des Pilkada PKB. Dengan demikian, pemirsa, hingga saat ini berarti sudah ada 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar di Pilgub Jawa Barat. Pertama ada Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang sudah mendaftar pada hari Selasa kemarin, maksud kami. Lalu juga ada Syaiku dan Ilham Habibi yang juga telah mendaftar pada pagi hari tadi. Dan pada malam hari ini juga ada Acep dan Gita KDI yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Ya pemirsa, iNews Prime akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana mendaftar resmi di KPU Jakarta dalam Pilkada Jakarta. Sejak sore, ratusan simpatisan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kunwardana telah mendatangi kantor KPU Jakarta. Sementara Dharma Kun datang ke KPU Jakarta sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Keduanya datang untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen. Dalam rombongan turut hadir mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang sengaja datang untuk mendukung Dharma Kun dalam Pilkada Jakarta. Pemirsa, majunya Pramono Anung yang ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri maju di Pilkada Jakarta membuka jembatan komunikasi partai dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Pramono Anung juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramono Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramono Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. Mendapat tugas dari Megawati, Pramono pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta.
Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Menariknya, sosok Pramono Anung yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet dekat dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Pramono sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Kepiawaian Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Ahmad Syahiku Ilham Habibie atau ASih mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Jabar dengan menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya, pasangan ASih didukung 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie konvoi dari kawasan Sersan Bajuri Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoi menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan, diiringi oleh simpatisan dari Partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah, kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya, disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah, tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syahiku saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada 2013 hingga 2018. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2009 hingga 2013.
Sementara bakal calon wakil gubernur Ilham Habibie adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 2021 hingga 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada 2 paslon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat, yaitu pasangan Dedi Erwan dan Syahiku Ilham. Sebelumnya ada pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Selasa sore lalu. Pasangan ini diantar ribuan relawan dan simpatisan yang memadati kantor KPUD Jawa Barat. Deddy Mulyadi adalah sosok yang cukup dikenal di Jawa Barat. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sementara itu Erwan Setiawan sempat menjabat sebagai wakil Bupati Sumedang pada 2018 hingga 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tes kesehatan ini merupakan syarat utama bagi calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun tiba di RSUP Dr. Karyadi Semarang Kamis pagi guna menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama bagi paslon untuk mengikuti pilkada. Sebanyak 64 tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dilibatkan dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, meliputi 18 item pemeriksaan kesehatan fisik, serta pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 18 item kesehatan fisik, ada 1 pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh, dan 1 pemeriksaan kesehatan bebas narkotika dan psikotropika. Jadi ada 20 hal yang kita periksa di sini oleh Rumah Sakit Karyadi. Waduh, kalau kesehatan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya, gitu loh. Jadi kita sudah siap. Setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Seakan perang bintang, kontestasi Pilkada Jawa Tengah 2024 akan dihiasi duel 2 jenderal, yakni mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Lutfi yang berpasangan dengan Tasyasin Maimun. Keduanya diusung 13 partai politik, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan PBB. Sementara lawannya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang berpasangan dengan Hendrar Prihadi dan diusung PDI Perjuangan. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, saat ini berusia 60 tahun. Sebelum masuk dunia politik, Andika menjabat sebagai Panglima TNI tahun 2021 hingga 2022. Jabatan lain yang pernah diembannya yakni Kepala Staf Angkatan Darat periode 2018 hingga 2022, serta Pangkostrat pada tahun 2018. Sementara pasangannya Hendrar Prihadi sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi menjabat selama 2 periode, yaitu pada 2013 hingga 2022. Andika akan menghadapi Jenderal Polisi berpangkat Komjen Ahmad Lutfi. Saat ini ia menduduki posisi di Irjen Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ahmad Lutfi menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Pasangan dari Ahmad Lutfi adalah Tasyasin Maimun.
Tachiasin pernah menjabat sebagai wakil gubernur saat Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah pada 2018 hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendaftar ke KPU Jawa Timur. Risma siap menghadapi Khofifah Indar Parawansa. Partai politik pengusul yang hadir di gedung KPU Risma dan Gus Hans tiba di kantor KPU Jawa Timur sekitar pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Risma dan Gus Hans tiba di KPU dengan didampingi sejumlah pengurus PDI Perjuangan. Setelah mendaftar, Risma mengaku akan mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial. Menurut Risma, Jumat besok akan langsung menemui Presiden Joko Widodo. 2024. Aktifkan nada dering. Selanjutnya, mohon berkenan untuk Bapak dan Ibu menempati tempat duduk yang Pilkada Jawa Timur 2024 diramaikan 3 Srikandi. Ketiga bakal calon gubernur yang seluruhnya wanita ini siap bertarung untuk memperebutkan singgasana Gerahadi. Ada yang unik dalam gelaran Pilkada Jatim tahun ini. 3 bakal calon gubernur seluruhnya merupakan sosok wanita asal Jawa Timur. Uniknya lagi, yang menjadi pasangan bacawagup mereka, ketiganya merupakan laki-laki. 3 Srikandi ini siap bertanding memperebutkan singgasana Gerahadi. Salah satu pasangan calon Pilkada Jatim adalah Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak. Khofifah berstatus petahana, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Menteri Sosial, Wakil Ketua DPR RI dan anggota DPR RI, serta Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia tahun 1999-2001. Sementara pasangannya, Emil Dardak, juga mendampingi Khofifah sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sebelumnya pernah menjadi Bupati Trenggalek. Pasangan berikutnya adalah Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans. Risma saat ini masih menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Risma didampingi oleh Gus Hans yang pernah menjadi juru bicara Khofifah Emil Dardak pada Pilgub Jatim tahun 2018. Pasangan lainnya adalah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, Luluk merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PKB. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri DPP PKB. Seperti Luluk, Lukmanul Hakim juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 dari PKB. Baik Risma maupun Luluk menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap enteng. Selain merupakan petahana, Khofifah juga memborong dukungan dari belasan partai, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan Partai Garuda. Tim Liputan iNews melaporkan. iNews Prime akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami.